Perkenalkan, nama saya Yuliana Palempung dengan NIM 2111101010174 dari kelas 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari pertanyaan yang sudah diberikan untuk pemenuhan ujian topik dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau Teknologi Informasi Kesehatan dalam bentuk tugas mandiri dengan dosen pengampu Profesor Dr. Grace Debbie Kando, Master Kesehatan. Dan di sini kami diberikan 3 poin pertanyaan, dan yang pertama di sini yaitu bagaimana penerapan SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes baik dalam puskes, klinik, dan rumah sakit, dan kira-kira indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan. Dan menurut saya yaitu penerapan sistem informasi kesehatan atau SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit melibatkan beberapa aspek penting, dan berikut ini adalah beberapa indikator yang sebaiknya ditetapkan. Yang pertama yaitu integrasi data, atau sistem harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit pelayanan kesehatan termasuk data pasien, data medis, dan data administrasi. Dan yang kedua yaitu terkait keamanan informasi. Nah, di sini dalam melindungi data pasien dan informasi medis dengan kuat dapat sesuai dengan regulasi privasi data yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu aksesibilitas. Memastikan bahwa informasi kesehatan yang diperlukan dapat diakses dengan mudah oleh staf yang berwenang tanpa mengorbankan keamanan. Dan yang keempat yaitu pelacakan pasien. Nah, di sini pelacakan mampu melacak riwayat pasien termasuk riwayat penyakit, resep obat, hasil tes, dan juga kunjungan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu bagaimana memanajemen inventaris. Nah, sistem harus membantu dalam manajemen persediaan obat, alat medis, dan peralatan kesehatan lainnya. Dan yang keenam yaitu pelaporan dan analisis. Nah, kemampuan untuk membuat laporan dan analisis data yang membantu dalam pengambilan keputusan dan perbaikan. Yang ketujuh yaitu integrasi dengan sistem eksternal. Sistem harus dapat berintegrasi dengan sistem eksternal seperti laboratorium, asuransi kesehatan, dan lembaga pemerintah yang terkait. Dan yang kedelapan yaitu pelatihan dan dukungan. Memberikan pelatihan kepada staf dan dukungan teknis yang memadai untuk memastikan penggunaan yang efektif. Dan yang kesembilan yaitu kepatuhan hukum dan etika. Sistem harus mematuhi semua regulasi dan etika yang berlaku dalam pengelolaan data kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kepuasan pasien. Nah, di sini diharuskan kita untuk mengumpulkan umpan balik dari pasien untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Penerapan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan yang memenuhi indikator-indikator ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang kedua, di mana di sini kami disuruh untuk menjelaskan tentang tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan di sini seorang pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes memiliki sejumlah tanggung jawab kunci yang melibatkan pengelolaan sistem informasi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab utamanya. Yang pertama yaitu pengelolaan sistem. Nah, pengelolaan sistem bertanggung jawab untuk mengelola sistem di Fasiankes, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan infrastruktur jaringan. Dan yang kedua yaitu keamanan data. Nah, di sini keamanan data memastikan keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien dengan menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang ketat seperti enkripsi data dan kontrol akses yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Nah, terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem informasi kesehatan termasuk pembaruan perangkat lunak dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi terbaru. Dan yang keempat yaitu pemantauan kinerja sistem. Nah, di sini memantau kinerja sistem informasi kesehatan
mengidentifikasi masalah, dan meresponnya dengan cepat untuk meminimalkan gangguan dalam penyediaan layanan kesehatan. Dan yang kelima yaitu memanajemen basis data. Nah, di sini ia merancang, memelihara, dan mengelola basis data yang berisi catatan kesehatan pasien, termasuk pencatatan dan pengarsipan data. Dan yang keenam yaitu pelatihan dan dukungan. Yang dimaksud dengan pelatihan dan dukungan di sini memberikan pelatihan kepada staf Fasiankes dalam penggunaan sistem informasi kesehatan serta merta memberikan dukungan teknis jika ada masalah. Dan yang ketujuh yaitu kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa Fasiankes mematuhi semua regulasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data kesehatan, seperti peraturan privasi pasien, misalnya HIPAA di Amerika Serikat. Dan yang kedelapan yaitu analisis data. Nah, mengelola dan menganalisis data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, perencanaan layanan, dan perbaikan operasional. Dan yang kesembilan yaitu inovasi teknologi. Menjaga diri tetap informasi mengenai perkembangan teknologi informasi kesehatan dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana teknologi baru dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan sangatlah berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional Fasiankes dan juga mengelola data kesehatan dengan aman dan efisien untuk meningkatkan perawatan pasien serta efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Nah, pada poin yang terakhir, kami dimintai untuk memberikan pendapat terkait apakah seorang sarjana Kesmas atau kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola SIK atau sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut saya, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang yang relevan untuk menjadi pengelola SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, latar belakang dalam kesehatan masyarakat sangat memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu kesehatan populasi, peraturan kesehatan, dan juga proses pengelolaan data kesehatan. Namun, untuk menjadi seorang pengelola sistem informasi kesehatan, seorang sarjana kesehatan masyarakat perlu memperoleh pengetahuan teknis yang mendalam tentang teknologi informasi, manajemen sistem, dan keamanan data. Nah, mereka juga perlu memahami standar dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan data kesehatan, seperti kebijakan privasi pasien. Dan dengan pelatihan tambahan dan sertifikasi dalam manajemen sistem informasi kesehatan atau bidang terkait, seorang sarjana kesehatan dapat mematuhi peraturan. Untuk peran ini tentu saja penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang perkembangan teknologi informasi kesehatan dan tuntutan regulasi yang terus berubah. Nah, kesimpulannya, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi tentu saja perlu meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan yang relevan untuk memenuhi persyaratan peran ini. Nah, sekian dari saya. Itu adalah beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui, terutama kita calon sarjana kesehatan masyarakat. Jikalau kita ingin untuk menjadi seorang pengelola SIK dalam fasilitas pelayanan kesehatan, tentu saja ada beberapa tanggung jawab, atau kita juga perlu meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan yang sangat relevan tentu saja untuk memenuhi persyaratan peran ini. Dan juga tadi saya sudah menjelaskan bagaimana penerapan SIK yang sangat ideal di Fasiankes, baik dalam puskes, klinik, dan juga rumah sakit. Dan juga ada beberapa indikator yang sebaiknya kita terapkan. Dan ada juga tanggung jawab sebagai pengelola SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kiranya apa yang sudah saya paparkan tadi, apa yang sudah saya jelaskan tadi, biarlah berguna bagi kita, apalagi kita sebagai calon-calon sarjana kesehatan masyarakat. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah perkata, atau ada kesalahan dalam materi yang sudah saya paparkan tadi. Sekian dari saya Yuliana Palempung dengan akhiran NIM 174 dari kelas 5D. Izin pamit undur diri dan terima kasih banyak. Thank you for watching.